Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan kita buka bersama di 2 Tawarik pasal yang ke-36. Mulai ayat yang ke-11, ini berbicara tentang runtuhnya kerajaan Yehuda. Kenapa kerajaan Yehuda ini runtuh? Karena mereka nggak mau dengar suara Tuhan. Kita akan pelajari. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dengerin baik-baik. Setiap bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel, ini raja-raja di Israel, Bapak Ibu nanti baca di seluruh kitab raja-raja dan 2 Tawarik, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Bapak Ibu pelajari tentang kisah hidup perjalanan bangsa Israel yang terpecah menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Mereka ketika tidak hidup takut akan Tuhan, rajanya tidak hidup takut akan Tuhan, bangsa itu diserahkan kepada musuhnya. Tapi kalau dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, bangsa itu dibuat, dilindungi, dibuat makmur, diproteksi, dijagain begitu rupa. Bapak Ibu, ini juga terjadi pada kehidupan kita hari ini. Kalau hidup kita tidak takut akan Tuhan, kita nggak hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita itu berada di luar kasih karunia. Karena ada dosa, ada celah. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka hidup tidak menurut jalan dan ketetapan Tuhan, bukan berkat yang datang, tetapi kutuk. Seperti dikatakan di Ulangan pasal yang ke-28. Kalau kita hidup seturut, sejalan dengan kehendak Tuhan, dengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat datang. Tapi kalau melawan, kutuk yang datang. Nah, setiap hari kita diperhadapkan berkat dan kutuk. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih hidup takut akan Tuhan, atau pilih hidup berdosa, memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Semuanya diperhadapkan kepada Tuhan setiap hari kepada kita. Harusnya kita memiliki hidup yang kekal dan memilih hidup di dalam takut akan Tuhan, maka semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena setiap orang mempunyai kebenaran masing-masing sesuai dengan apa yang dia terima di masa lalunya, harusnya kebenaran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran atas dasar nenek moyangnya, pengetahuannya, hikmatnya sendiri. Kalau orang merasa benar menurut cara pandangnya sendiri, karena apa yang dianggap merasa benar menurut cara pandangnya sendiri itu belum tentu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ketika bangsa ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan kepada Tuhan, bangsa ini terlalu tegar tengkuk, benar menurut cara pandangnya sendiri. Sudah ditegur, sudah dinasehati. Ketika bangsa Israel ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan itu selalu kirim nabi. Tuhan selalu kirim orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memperingatkan, memberitahu, tapi tidak merendahkan diri, dan ujungnya akhirnya hancur kerajaan ini, runtuh kerajaan Yehuda ini, dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dijadikan budak. Perhatikan ayat yang ke-13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Kenapa Tuhan bikin tegar tengkuk begitu? Karena sudah diperingatin sekali, 2 kali, 3 kali, tidak mau bertobat. Akhirnya orang itu memilih hati yang keras sekali loh. Kalau kita ini udah tahu salah, ditegur sekali nggak mau berubah, tegur 2 kali nggak mau, tegur 3 kali nggak berubah. Lama-lama kita udah terbiasa bikin kesalahan, dan ujungnya kita nggak akan mau bertobat dan sadar diri, malah kita memilih hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ujungnya kita akan ketimpa problem dan masalah. Orang yang ketika melakukan dosa sadar diri dan bertobat, sudah melakukan dosa dan pelanggaran, ini udah nggak benar di hadapan Tuhan. Dia sadar, bertobat,
dan ngikutin kehendak Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Biasanya kalau udah sekali bikin dosa nggak sadar diri, 2 kali bikin dosa nggak sadar diri, 3 kali lama-lama kebal, hatinya terlalu keras. Orang-orang kayak begini susah diubah Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hati yang lembut mau diubah Tuhan, kalau kita nggak memiliki sikap hati yang benar-benar mau dibentuk di proses Tuhan, kita susah mengalami pemulihan. Orang yang cepat mengalami pemulihan, orang itu mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemauannya Tuhan. Bangsa Israel ini tegar tengkuk sekali, mengeraskan hatinya begitu rupa. Diperingati, dikasih nasihat, dikasih nubuat, dikasih warning sama Tuhan. Lewat para hambanya, lewat para nabinya, tidak mau bertobat dan sadar diri. Sama, kalau engkau sudah dengar kebenaran firman Tuhan dan engkau melakukan pelanggaran dan engkau disuruh bertobat, mau berubah, tapi ngotot maumu sendiri, ujung hidupmu akan ketemu problem dan masalah. Ujung hidupmu akan babak belur, kacau dan berantakan. Kalau sudah diperingatin oleh hamba Tuhan, dengar khotbah, dengar renungan pagi, oleh teman, oleh sahabat, oleh istri, oleh suami, oleh anak, atau siapapun sudah peringatkan bahwa kita melakukan pelanggaran dan dosa dan harus segera bertobat. Tapi kita memilih untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Kata dosa dan pelanggaran itu terlalu nikmat buat dagingmu, ujungnya nanti engkau nggak ketemu pemulihan, engkau ketemu akan hancur dan berantakan. Bangsa Yehuda ini, rajanya diperingatin berkali-kali nggak mau bertobat, nggak mau sadar diri, tapi benar menurut maunya sendiri dan ujungnya hancur. Kita akan lihat di ayat yang ke-14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan oleh mereka. Sudah harus ngikutin kebenaran firman Tuhan, tapi ngikutin kebenaran bangsa-bangsa lain. Rumah Tuhan yang harus dikuduskan tapi dinajiskan oleh mereka. Hari ini engkau nggak ngotorin gereja, tapi engkau ngotorin dirimu sendiri. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Harusnya kita hidup kudus, hidup benar, tapi kita najiskan. Ujungnya nanti kamu akan ketemu murka Tuhan. Hari ini kalau engkau sadar diri bahwa semua yang kamu perbuat dan kamu lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan, sadar diri, bertobat. Koreksi hati masing-masing. Jangan suka ngelihat kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, kegagalan orang lain. Lihat dirimu. Sampai titik ini, kalau didapatin, kamu menajiskan tubuhmu dengan hal yang kotor, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ujung hidupmu engkau akan ketemu murka Tuhan. Sadar diri, bertobat, dan Tuhan sanggup pulihkan. Kita ulang lagi ya, ayat yang ke-14. Juga semua pemimpin-pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Pemimpinnya berubah setia, imamnya berubah setia, rakyatnya berubah setia, mengikuti kekejian bangsa lain. Ngikutin kekejian yang dilakukan orang yang tidak kenal Tuhan. Ngikutin perkataan orang yang tidak kenal Tuhan. Ngikutin budaya orang yang tidak kenal Tuhan. Ngikutin kelakuan orang yang tidak kenal Tuhan. Lama-lama hidupmu akan hancur dan babak belur, rusak dan berantakan. Harusnya engkau menguduskan dirimu sesuai dengan firman, tapi engkau menajiskannya. Kita lihat ayat yang ke-15. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Tuhan Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah tempat kediaman Tuhan. Ketika engkau bikin dosa dan pelanggaran, selalu Tuhan pingin engkau bertobat, sadar diri. Makanya dikirim orang-orang tertentu untuk ngomong, menegur, menasihatin, menemplak, supaya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan mau hidup kita benar di hadapannya. Bangsa Israel sudah bikin dosa, bikin pelanggaran, bikin kekacauan. Dan Tuhan sayang, Tuhan selalu kirim nabi-nabinya, utusan-utusannya untuk ngomong kalau jalanmu ini salah. Sampai hari ini pun Tuhan kirim Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tujuannya untuk membawa kita ke seluruh pusat kebenaran,
supaya hidup kita ini menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Bangsa Israel, ketika mereka enggak hidup di hadapan Tuhan, mereka dijajah oleh musuh, dikuasain dan dijadikan budak. Dan Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tuhan selamatkan bangsa Israel, dibawa keluar dari tanah Mesir. Setelah dibawa keluar dari tanah Mesir, terus ada dikirim utusannya, dikirim nabinya, dikirim para hakim-hakim untuk menyelamatkan bangsa ini supaya menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Dan mereka hidup di dalam kebenaran. Karena pada mulanya setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan punya rencana yang ajaib. Dikirim suatu hari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja untuk menyelamatkan orang percaya, untuk ngikutin kebenaran, menikmatin janjinya, hidup dalam kemuliaan dari hari ke hari. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, dulunya dia hidup dalam kemuliaan, tiba-tiba dia hidup di bawah kutuk. Makanya butuh Yesus. Butuh Yesus untuk melepaskan dari semua kutuk, dari semua hal-hal yang menjerat manusia hidup di dalam dosa. Yesus datang untuk melepaskan semuanya itu. Tuhan selalu tidak pernah putus asa ketika ngelihat umat pilihan yang dikasihinya bikin dosa, diperingatin berkali-kali. Kalau engkau sudah diperingatin berkali-kali, ngotot, maumu sendiri, benermu sendiri, tetap melakukan seperti yang kamu mau, nanti tinggal tunggu loh. Murka Tuhan akan nimpa hidupmu. Makanya selama kasih karunia-Nya tersedia hari ini, sadar diri, bertobat, berubah, mengikuti jalan Tuhan, berjalan seperti yang Dia mau dan Dia inginkan. Sekarang kita coba lihat di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, itu Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus diutus, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya setiap orang Kristen harus mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Bukannya sekali, setiap hari. Kita perlu bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kalau Dia memimpin kepada kita pada seluruh kebenaran, Dia akan templak, Dia akan tegur, Dia akan nasihatin. Dia akan bawa terus hidup kita dipimpin dalam pusat rencana Allah. Supaya kita jadi orang yang menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Makanya harusnya kita ini menjadi orang yang peka dengan Tuhan. Bersyukur dengan Tuhan. Kita dulu bukan siapa-siapa. Kita dulu itu siapa? Bukan siapa-siapa. Harusnya semakin hari, semakin kita mengerti dan bersyukur sama Tuhan, sampai hari ini Tuhan panggil kita dan selamatkan kita. Kalau enggak ada kasih karunia lagi, hidupmu akan binasa dalam kematian kekal. Selama hari ini Tuhan masih peringatkan, kau dengar firman ini, sadar diri, bertobat dan berubah dari semua pelanggaran dosa yang kamu perbuat. Bahkan hal yang tersembunyi di dalam batinmu yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berubah, bertobat, sadar diri. Baru hidupmu akan dibawa mengalami kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Makanya kadang kita ini dikirim orang-orang di sekitaran hidup kita untuk memimpin kita, menasihatin kita, menegur kita. Bagus sebenarnya. Tapi karena seringkali daging ini gak terima ketika ditegur dan dinasihatin, merasa kita benar, merasa kita pintar, merasa kita hebat, akhirnya kita menolak teguran dan didikan itu. Kalau kita menolak teguran dan didikan, suatu hari ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Bapak Ibu, kita harus belajar memberi hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Coba sekarang buka di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan. Siapa dialah yang kami beritakan? Yesus tentunya. Apabila tiap-tiap orang kami nasihatin dan tiap-tiap orang kami ajarin dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Makanya nikmatin semua perjalanan hidupmu bersama Tuhan hari ini. Kalau ada hamba Tuhan negur, ada orang lain menasihatin, ada firman menemplah hidupmu, kamu dengar khotbah nemplah, kamu lihat IG ketemplah, medsos ketemplah, berarti ada hal yang harus benar-benar dirubah. Tuhan sebelum datangkan hukuman, Dia selalu peringatkan.
seperti kota Niniwe. Sebelum datang murka Tuhan selalu diutus hambanya. Dia kirim Yunus untuk memperingatkan. Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkannya, selalu ada orang untuk memberitakan. Sebelum bumi yang mau dihancurkan oleh air bah, dikirim namanya Nabi Nuh untuk berbicara, dan ternyata menolak. Setiap bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk menolak untuk bertobat, dan ujungnya akan dihabisin, dihancurkan. Karena ternyata Tuhan mau hidup kita itu ngalami keselamatan kekal. Makanya jangan sampai kita memilih melakukan hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ujungnya kita melakukan hal yang buruk, dan kita akan tertimpa dengan murka Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-15 di 2 Tawarik pasal yang ke-36. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ini perjanjian dibilang manusia di tempat kediamannya. Kita ini jadi tempat kediamannya Tuhan. Makanya harusnya kita memiliki kepekaan yang tajam. Bapak Ibu, sadar diri, bertobat. Jangan ikutin hawa nafsu egomu, nggak akan ada habis-habisnya. Ini daging harus kita salibkan. Kita harus matiin semua kehendak kita, dan kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita ngikutin apa yang kita mau, apa yang kita inginin, hidup kita itu tambah kacau, tambah rusak, tambah bawa belur. Dan rencana Tuhan tidak digenapi. Kalau engkau masih diperingatkan gak sadar diri, istrimu mungkin peringatkan kamu, karyawanmu, bosmu, pemimpinmu, gembalamu, pendetamu, mentormu, atau siapapun mendengarin khotbah juga memperingatkan sampai kamu bertobat dan sadar diri. Tapi kamu mengeraskan hati gak mau bertobat, ujungnya engkau akan ketemu murka Tuhan. Pasti ketemu murka Tuhan. Selama kasih karunia masih ada, dan hari ini engkau melakukan dosa dan pelanggaran, dan ternyata murka Tuhan belum datang, Tuhan masih beri kesempatan untuk engkau sadar diri bertobat. Kalau tidak, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali, lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita masih hidup di muka bumi ini, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Sudah terlambat. Ujungnya kita akan ketemu dalam kematian kekal selama-lamanya. Perhatikan ayat ke-16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah. Sudah dikirim nabi, dikirim guru, dikirim gembala, dikirim pemimpin, hakim, diolok-olok. Bukannya dengar suara Tuhan, malah ngikutin perkataan nabi palsu. Bapak Ibu nanti baca, seru sekali ini ceritanya. Sama seperti kita, sudah diperingatkan, tambah kita nggak mau sadar diri, tambah diolok-olok. Memang siapa lu? Memang punya apa atas hidup gua? Kalau engkau diperingatin untuk bertobat dan sadar diri, kamu ngomong seperti itu, tinggal tunggu waktu saja. Menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya, dia ngejek-ejek. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kalau Tuhan murka dan Tuhan ngomong tidak mungkin lagi pemulihan, itu artinya engkau akan babak belur. Bangsa ini babak belur, benar-benar diperbudak. Akhirnya mereka kerja keras, menderita, sampai dia bertobat baru dipulihkan. Perhatikan yang ke-17. Tuhan menggerakkan raja orang Kapsdin melawan mereka. Raja itu membunuh teruna-teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Perhatikan, di dalam rumah kudus yang harusnya diproteksi, dijagain Tuhan, ternyata teruna-terunanya dibunuh oleh para musuhnya. Engkau bisa datang rajin ke gereja, bisa ibadah ke gereja, kelihatannya nyembah Tuhan, tapi hidupmu ngawur, hidupmu najis, hidupmu kotor. Kamu akan dihabisin setan sekalipun kamu rajin ibadah. Karena apa? Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Artinya ada alasan dulu setan mau hajar kita. Salah satu alasannya adalah dosa dan pelanggaran yang menentang kebenaran firman Tuhan. Makanya kita nih harus komitmen hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang berpikir ya, kalau saya udah gereja selamat, kalau saya udah rajin ibadah selamat.
Ya, kamu hidupmu ngaco, hidupmu ngawur, kamu kepahitan, kamu sakit hati, kamu benci, berdendam, hidup berzina, kumpul kebo, jadi simpenan orang, nyimpen orang, melakukan kenajisan dan kepalsuan, lain sebagainya yang kamu lakukan, dan kejahatan-kejahatan yang keji, kamu tetap ibadah. Tapi setan pun punya hak sah untuk menghajar hidupmu. Yang bikin bangsa Israel dijajah oleh para raja-raja bangsa-bangsa lainnya karena bangsa ini hidup tidak takut akan Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Kalau engkau nggak hidup takut akan Tuhan, setan akan punya hak sah untuk menghajar hidupmu. Kita ulangin ya, ayat yang ke-17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Harusnya rumah kudus ini jadi rumah perlindungan. Harusnya rumah kudus ini tempat yang paling aman karena ada hadirat Tuhan di sana. Ternyata terunanya dibunuh. Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Perhatikan ayat 18. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel, dijarah, dihabisin, dan bangsa ini runtuh karena hidupnya tidak takut akan Tuhan. Ini pelajaran yang mahal sekali. Apa yang dialami bangsa Israel, jangan Bapak Ibu alami lagi. Mereka dijajah, mereka dijarah, teruna-teruna mereka dibunuh, anak gadis mereka dibunuh, yang tua pun juga dibunuh. Dan akhirnya mereka ditawan ke Babel. Semua harta benda yang di rumah Tuhan dijarah, bayangin. Harusnya di rumah Tuhan ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada malaikat Tuhan. Tapi malah dijarah. Kenapa? Buka celah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-19. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, jadi budak di sana. Dan mereka menjadi budak dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Ini baik. Mereka menjadi budak dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dari generasi ke generasi akhirnya dibayar mahal jadi budak sampai kerajaan Persia berkuasa. Ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Bapak Ibu, nanti baru di zamannya Nehemia, Esra, baru mereka diberi kelonggaran untuk balik lagi ke Yerusalem untuk membangun reruntuhan tembok-tembok. Nanti kita akan pelajari tentang Nehemia. Nah, setelah mereka melakukan dosa pelanggaran, diperingatin gak sadar, dikirim nabi-nabi yang luar biasa, bikin mujizat, bikin tanda-tanda ajaib, hatinya tetap keras dan jahat, gak mau bertobat loh. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka diperbudak, dibawa ke Persia, dibawa ke Babel jadi budak oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau gak hidup takut akan Tuhan, setan akan gagahin hidupmu, setan akan kuasai hidupmu. Dan untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan adalah pilihan hidupmu. Tuhan gak paksa kok kamu hidup takut akan Tuhan. Semuanya dikasih free will. Tergantung seberapa besar kamu mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau orang itu mencintai dan mengasihi Tuhan, karena dia tahu dari mana dia berasal, dulunya bukan siapa-siapa, setelah hidup dalam Tuhan, diproteksi, dijaga dan dilindungi, harusnya sadar diri, tambah hari, tambah hidup takut akan Tuhan. Hari ini, engkau melakukan dosa dan pelanggaran, melakukan kejahatan, semua yang jahat di mata Tuhan. Kelihatannya engkau menikmatin, engkau menipu uang orang, korupsi, hidup dalam kejahatan, hidup penuh kemunafikan, berzina, kumpul kebo, dendam, benci, sakit hati, semua kejahatan yang
tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kelihatannya kamu melakukannya dengan bahagia. Dengerin baik-baik. Tetapi di ujungnya, kau akan ketemu dengan kebinasaan yang kekal. Hari ini kau bisa menikmatin. Kalau hari ini kau melakukan kejahatan, bikin pelanggaran dan dosa, dan seakan-akan belum terjadi apa-apa, harusnya sadar diri, bertobat, karena Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bertobat dan balik sama Tuhan. Sadar diri, karena masih diberikan kesempatan dan kasih karunia yang tersedia. Tapi kalau engkau masih cintakan dosamu, senang dengan pelanggaranmu, senang hidup dalam kenajisanmu, tinggal tunggu waktu. Setan akan gagain kamu, setan akan kuasain hidupmu. Bangsa Israel ketika mereka tidak hidup takut akan Tuhan, dikuasain oleh bangsa-bangsa lain, dijajah, dibunuh, bahkan mengalami peperangan yang tidak pernah berhenti-berhenti. Karena mereka tidak hidup takut akan Tuhan, tidak ada perlindungan di dalam Tuhan. Hari ini, kalau engkau memilih hidup dalam dosa, engkau sebenarnya memisahkan dirimu dengan Kristus. Karena dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Engkau melakukan dosa dan pelanggaran, sebenarnya engkau menjadi pihak yang menjadi lawannya Tuhan. Dan menjadi pihak yang memihak kepada setan. Hidupmu pasti babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Hari ini sadar diri, bertobat, koreksi diri, balik sama Tuhan, akuin dosa dan pelanggaranmu. Selesaikan hidupmu di hadapan Tuhan. Semua kejahatanmu kamu bawa kepada Tuhan. Beresin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bawa engkau mengalami pemulihan demi pemulihan. Hidupmu akan dibawa mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu akan menikmatin semua berkat dan janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa hari ini, kalau engkau masih melakukan dosa dan pelanggaran, dan orang itu melakukan dosa dan pelanggaran itu sadar kalau itu sedang dalam dosa. Kalau engkau hidup hari ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau tahu kalau engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kecuali engkau pura-pura nggak tahu. Kau pura-pura nggak tahu, kau dengar firman yang saya sampaikan ini, kau jadi tahu, dan harusnya kau tinggalkan dosa dan pelanggaranmu. Kalau sampai hari ini engkau tetap mencintai dan dengan dosa dan pelanggaranmu, engkau akan ketemu dengan murka Tuhan. Cepat atau lambat, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Dan setan tentunya tidak akan tinggal diam. Dia akan kuasain hidupmu, gagain hidupmu, dan hancurkan hidup. Ini masalah hati, masalah hatimu dengan Tuhan, masalah hidupmu dengan Tuhan. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Dan akan terus menyertai hidupmu. Kalau engkau bertobat sadar diri, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan menggenapi rencananya atas hidupmu. Dan hidup kita akan menjadi orang-orang yang dikasihin Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi orang-orang yang didapatin benar di hadapannya. Menggenapi seluruh rencananya di muka bumi. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat di dalam loh batin kami yang paling dalam. Firman ini nempel dalam hidup kami. Firman ini berkuasa. Mengubahkan hidup kami hari demi hari semakin hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Berkati pekerjaan usaha bisnis atau pelayanan mereka. Berkat-Mu berkelimpahan. Dan kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. Walking in your love, Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan.
dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi. Kami Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topoku ralaba tepene mete. Imene me piene me ke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete bebe kiene mende beki nomo kosan dekonomo. Ine mende bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekona lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan,
Pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pokono mo. Ine mendere bete pepe kine me kiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan.
Biar urapan-Mu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain gak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya gak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan,
karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.